Tulisan ini juga bukan untuk menyudutkan Pas Pampres secara keseluruhan karena setiap institusi pasti ada oknum. Watak kita juga beda kelas dengan para oposan yang merupakan sampah demokrasi. Halo semuanya, senang bisa berjumpa lagi dengan saya, Nafis Sword. Kali ini, penulis akan membahas tulisan yang berjudul Salut Ketegasan Gibran Membela Warganya dari Oknum Pas Pampres yang Arogan. Beberapa hari yang lalu, sempat beredar postingan dari akun Twitter. Dalam cuitan tersebut, warganet yang tidak menyebutkan namanya itu mengaku pemukulan oleh oknum anggota pasukan pengaman presiden, Pas Pampres, terhadap ayahnya dan 2 kernet sang ayah yang terjadi di kawasan pertigaan Lampu Merah Manahan, Solo, pada 9 Agustus 2022 lalu. Dia menceritakan jika saat itu, ayahnya sedang mengemudikan truk di belakang bus dan rombongan sepeda motor. Saat lampu pengatur lalu lintas sudah berwarna hijau. Lalu tiba-tiba ada mobil yang nyelonong melanggar lampu merah dari arah samping, tulis cerita dalam tangkapan layar tersebut, dikutip Tempo. Yang lebih parahnya lagi, setelah memukul korban, oknum Pas Pampres tersebut malah meminta ganti rugi kepada korban. Ayah saya bilang, "Pak, kalau saya salah saya minta maaf, sekarang Bapak mau nahan apa saya kasih." Saat bicara pun ayah saya juga masih mendapat kekerasan fisik, akhirnya SIM ayah saya diminta oleh mereka, tulis anak korban dalam ceritanya. Menanggapi postingan itu, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka berjanji akan mencari pelakunya. "Saya cari orangnya," kata Gibran melalui akun Twitternya. Gibran juga merasa marah atas perilaku oknum Pas Pampres tersebut. "Kejadiannya juga dekat rumah saya, bayangno aku isin banget, bayangkan aku malu banget," kata Gibran kepada tribunsolo.com. Gibran menegaskan akan melindungi warganya yang benar dan tidak melakukan kesalahan dan akan bertindak tegas. Walaupun pelakunya itu dari anggota Pas Pampres. Wajar jika Gibran marah besar, apalagi Gibran sudah melihat CCTV peristiwa tersebut. "CCTV sudah saya pegang, jelas banget kejadiannya," kasar banget ungkapnya. Dan akhirnya, oknum Pas Pampres tersebut sudah meminta maaf kepada warga yang menjadi korban. "Saya mengakui saya salah, saya minta maaf dan tidak akan mengulang kesalahan saya," kata Misbah usai mediasi di Balai Kota Solo. Meskipun oknum Pas Pampres tersebut sudah minta maaf, tetapi Gibran mengatakan kasus ini belum selesai. "Kalau bagi saya belum selesai. Mereka minta maaf karena beritanya viral, kalau nggak viral, mereka nggak minta maaf," kata Gibran. Makanya, Gibran menarik masker oknum Pas Pampres tersebut di depan para wartawan. Saya mengakui saya salah, saya minta maaf atas kesalahan saya dan tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya minta maaf kepada bapak yang saya pukul dan keluarganya, mohon maaf karena perbuatan saya mungkin menyakitin hati dan keluarganya. Siap kalau itu mungkin saya aku salah, saya hilaf. Untuk SIM-nya itu dari rental berkomunikasi lebih lanjut. Siap, itu kan kesalahan rugi. Mobil mengalami kerusakan. Siap, mobilnya pecah itu. Pecah. Laku. Siap. Ini sudah dikembalikan SIM-nya Udah, atau SIM udah dikembalikan sama bapaknya. ganti ruginya, Mas? Siap, kita ketemu dengan yang bersangkutan. Udah bertemu sama yang bersangkutan. Untuk SIM-nya udah dikembalikan sama bapaknya. Kalau untuk ganti rugi kerusakan? Sudah. Siap, asuransi udah. Dikembalikannya kapan, Mas? Tadi Diantar ke rumah atau? dari pihak rental kembalikan. Tadi yang menahan SIM dari pihak rental, bukan dari saya langsung. Kemarin ada posisi atau waktu urgent nggak sih, Mas? Kenapa harus ngebut seperti itu dan memaksakan diri untuk mendekati lampu merah? Siap, nggak ada. Berarti murni kesalahan ya? Iya. Tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa cara Gibran itu tidak elok dan kasar. Padahal itu untuk mengalihkan isu atas ketegasan Gibran yang membela warganya yang tidak bersalah. Beda banget bukan dengan Anies Baswedan yang hanya pintar merangkai kata demi meraih kekuasaan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Tidak bisa dibayangkan, sudah berapa juta rakyat Jakarta yang terbuai mulut manis Anies Baswedan saat kampanye. Tetapi akhirnya merasa kecewa melihat pahitnya fakta kenyataan setelah Anies berhasil meraih kekuasaan menjadi Gubernur DKI Jakarta saat ini. Coba perhatikan saja apa janji manis Anies Baswedan saat kampanye dan bandingkan dengan fakta pahit setelah Anies berkuasa di Jakarta saat ini.
Beda kelas memang antara Gibran dengan Anies saat ini. Terkait peristiwa oknum pas pampres yang arogan ini, kita bisa menilai sendiri bagaimana Gibran sangat pro-rakyat. Tulisan ini juga bukan untuk menyudutkan pas pampres secara keseluruhan karena setiap institusi pasti ada oknum. Watak kita juga beda kelas dengan para oposan yang merupakan sampah demokrasi. Oposan akan memanfaatkan setiap momen yang ada untuk semakin menyudutkan pemerintahan Indonesia yang sah, sedangkan kita melakukan kritikan untuk memperbaiki sistem yang ada. Jika kasus ini tidak diselesaikan dengan tegas, maka para oposan akan nyinyir dengan mengatakan Gibran tidak pro-rakyat. Arogan karena anak Jokowi dan ujungnya tetap salah Jokowi. Tapi syukurlah, kasus ini sudah diselesaikan secara tegas oleh Gibran, wali kota Solo saat ini, dan oposan pasti akan mengatakan ini hanya pencitraan. Memang seperti itu SOP para oposan. Saat ada kasus, mereka kompak memprovokasi masyarakat untuk benci kepada pemerintah, tetapi setelah kasusnya selesai, oposan kompak mengatakan ini pencitraan. Gibran juga sudah mengatakan jika kasus ini sudah diserahkan ke pihak terkait untuk diproses lebih lanjut. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Marsda Wahyu Hidayat Sujatmiko meminta maaf kepada wali kota Solo Gibran terkait anggotanya yang memukul seorang warga Solo. Kami minta maaf kepada Pak Wali Kota, karena prajurit kami telah menyakiti warganya, ujar Wahyu kepada wartawan. Wahyu memastikan akan memberikan sanksi yang sesuai kepada anggota Pas Pampres sesuai dengan kesalahannya. Hal tersebut agar tak terulang kembali dan menjadi contoh bagi anggota Pas Pampres lainnya. Pasti kami akan berikan sanksi sesuai dengan kesalahannya supaya tidak diulangi lagi dan menjadi contoh untuk tidak ditiru yang lainnya, jelas Wahyu. Wahyu juga mengatakan jika pihaknya sudah menindaklanjuti dan bermediasi dengan korban. Pas Pampres juga telah meminta maaf dan mengakui kesalahan anggotanya. Dan sudah kami selesaikan secara kekeluargaan. Alhamdulillah sudah selesai dan sudah clear, katanya. Akhir kata, semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Apa yang kita lakukan itu bukan hanya bisa merusak nama kita pribadi, tetapi bisa juga mencoreng nama institusi secara keseluruhan. Makanya perlu diproses setiap oknum yang arogan. Kelakuan oknum Pas Pampres itu juga bukan mewakili Pas Pampres secara keseluruhan, karena setiap institusi pasti selalu ada yang namanya oknum. Terima kasih Gibran, yang sangat tegas membela warganya yang tidak bersalah meskipun harus mengkritisi oknum Pas Pampres. Mari kita perbaiki apa yang salah, agar menjadi lebih baik bukan hanya bisa nyinyir tanpa solusi seperti oposan yang merupakan sampah demokrasi di Indonesia. Wassalam, Nafis Ward.